Selamat datang di tahun 2026, sebuah era di mana kecepatan dan visual menjadi mata utama dalam dunia bisnis. Banyak yang mengira bahwa untuk mulai berjualan, kita butuh modal jutaan atau kantor yang megah. Namun kenyataannya, di tengah hiruk-pikuk teknologi, peluang terbesar justru seringkali lahir dari meja makan rumahmu sendiri. Hari ini, kita akan membongkar rahasia bagaimana uang Rp100.000 bisa diubah menjadi mesin uang yang laku keras. Ini bukan tentang janji cepat kaya, tapi tentang membaca arah angin pasar yang sudah berubah total. Mari kita mulai perjalanan ini dengan membuka pikiran kita terhadap potensi yang ada di depan mata. Mari kita jujur, di tahun 2026 ini, biaya hidup semakin meningkat dan pekerjaan konvensional terkadang tidak lagi mencukupi semua kebutuhan kita. Namun, di balik tantangan itu, perilaku konsumen telah bergeser menjadi lebih impulsif dan menghargai kepraktisan di atas segalanya. Orang-orang tidak lagi mencari kemewahan yang rumit, melainkan solusi cepat yang bisa mereka pesan hanya dengan satu ketukan di layar ponsel. Disinilah letak celah yang bisa kita manfaatkan dengan modal yang sangat minim, namun strategi yang maksimal. Kamu tidak perlu menjadi ahli ekonomi untuk melihat bahwa pasar sudah siap menyambut ide-ide segar dari pelaku usaha rumahan. Semua dimulai dari langkah kecil yang berani. Problem utama yang sering kita hadapi adalah rasa takut untuk memulai karena keterbatasan modal yang sering dianggap sebagai tembok penghalang utama. Kita sering terjebak dalam pemikiran bahwa tanpa investor atau tabungan puluhan juta, bisnis kita tidak akan pernah bisa bersaing di pasar yang kejam. Padahal, di tahun 2026, kreativitas dan kemampuan adaptasi jauh lebih berharga daripada tumpukan uang tunai di awal usaha. Fokus kita hari ini adalah menghancurkan mitos tersebut dengan 4 ide bisnis yang benar-benar bisa dimulai dengan modal Rp100.000 saja. Uang tersebut bukan untuk menyewa ruko, melainkan untuk membeli bahan baku pertama dan membangun identitas brand yang kuat. 4 ide yang akan kita bahas ini dipilih bukan secara acak, melainkan berdasarkan riset mendalam tentang perilaku pasar Indonesia di tahun 2026 yang serba cepat. Kita akan melihat bagaimana makanan, jasa digital, camilan viral, hingga produk fashion custom masih menjadi primadona yang tak tergoyahkan. Setiap ide memiliki karakteristik unik, namun berbagi satu kesamaan. Mereka sangat mudah dibeli secara impulsif oleh konsumen yang lapar akan pengalaman baru. Ingat, kuncinya bukan hanya pada apa yang kamu jual, tapi bagaimana kamu mengemasnya menjadi sesuatu yang vibe-nya pas dengan zamannya. Mari kita masuk ke ide pertama yang akan mengubah cara pandangmu tentang jualan makanan dari dapur sendiri. Ide pertama kita adalah rice bowl rumahan bertema midnight food atau makanan tengah malam yang khusus menyasar para pejuang deadline. Mengapa ini sangat menarik di tahun 2026? Karena jumlah pekerja remote, gamer profesional, dan penonton streaming malam hari telah meningkat drastis dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Jam lapar manusia modern telah bergeser, namun pilihan makanan yang tersedia di jam tersebut seringkali membosankan atau terlalu mahal. Dengan menyediakan nasi bowl yang hangat, lezat, dan terjangkau di saat perut mereka sedang berdemo, kamu bukan hanya menjual makanan, tapi memberikan penyelamatan di saat kritis. Market ini sangat luas, namun seringkali diabaikan oleh restoran besar. Dengan modal Rp100.000, kamu bisa mulai membeli bahan-bahan dasar seperti beras berkualitas, telur, sosis, atau ayam frozen dalam jumlah kecil. Jangan lupa untuk menyisihkan sedikit uang untuk kemasan rice bowl kertas yang sederhana namun bersih. Serta stiker brand buatan sendiri yang menarik perhatian. Kunci utama dari bisnis ini bukan terletak pada kemewahan lauk pauknya, melainkan pada rasa yang konsisten dan kemasan yang praktis dikonsumsi sambil bekerja. Bayangkan seorang desainer yang sedang mengejar deadline pukul 2 pagi. Mereka tidak butuh makanan mewah, mereka butuh sesuatu yang mengenyangkan dan bikin semangat lagi. Itulah nilai jual utama dari bisnis midnight food milikmu. Agar berbeda dari rice bowl biasa, kamu harus membangun identitas brand yang kuat dan relevan dengan audiensmu di tahun 2026. Jangan hanya menamai tokomu nasi ayam, tapi gunakan nama yang emosional seperti nasi begadang, rice bowl anak deadline, atau makan dulu baru nangis. Nama-nama seperti ini menciptakan koneksi instan dengan pembeli, karena mereka merasa produkmu memahami situasi sulit yang sedang mereka lalui. Di tahun 2026, orang tidak hanya membeli lauk, mereka membeli vibe atau suasana yang ditawarkan oleh sebuah brand. Pastikan setiap paket yang kamu kirimkan memberikan sedikit kebahagiaan di tengah malam yang dingin bagi pelangganmu. Strategi penjualannya pun sangat sederhana namun efektif. Manfaatkan grup WhatsApp kompleks perumahan atau asrama kampus di sekitarmu.
Kamu juga bisa melakukan TikTok Live sederhana saat sedang menyiapkan pesanan di dapur untuk menunjukkan kebersihan dan proses pembuatan yang menggugah selera. Gunakan fitur GoFood atau GrabFood mode hemat untuk menjangkau radius yang lebih luas tanpa biaya promosi yang mencekik leher. Buatlah konten POV lucu seperti POV jam 1 pagi, revisi belum selesai tapi perut sudah demo, yang sangat mudah untuk menjadi viral. Murah untuk dibuat, namun potensi penjualannya sangat besar jika kamu konsisten menjaga kualitas rasa. Beralih ke ide kedua yang sangat underrated, namun memiliki margin keuntungan yang luar biasa besar. Jasa desain konten UMKM menggunakan bantuan AI. Di tahun 2026, setiap warung kopi, laundry, hingga barbershop di sudut jalan butuh konten media sosial setiap hari agar tetap relevan. Namun, kenyataannya, banyak pemilik UMKM yang tidak memiliki waktu, skill desain, atau bahkan pemahaman tentang cara mengoperasikan teknologi AI yang sedang tren. Padahal, dengan satu orang dan bantuan kecerdasan buatan, kamu bisa berubah menjadi agen kreatif mini yang memproduksi konten berkualitas tinggi dalam waktu singkat. Ini adalah peluang emas bagi kamu yang melek teknologi. Modal yang kamu butuhkan hampir nol jika kamu sudah memiliki laptop dan koneksi internet. Namun, uang 100.000 bisa kamu gunakan untuk hal-hal strategis. Kamu bisa menggunakannya untuk berlangganan aset desain premium, membeli template konten yang sedang hits, atau sekadar meningkatkan kecepatan internetmu demi kenyamanan bekerja. Tools seperti Canva versi free, ChatGPT untuk membuat caption, dan CapCut untuk mengedit video pendek adalah senjata utamamu di sini. Yang kamu jual bukanlah sekadar gambar, melainkan waktu dan kemudahan bagi para pemilik usaha yang terlalu sibuk mengurus operasional harian mereka. Kamu adalah jembatan antara bisnis mereka dengan dunia digital. Apa saja yang bisa kamu tawarkan? Mulailah dari pembuatan poster promo mingguan, desain menu digital yang estetis, video pendek bergaya sinematik, hingga desain kemasan yang sederhana namun menarik. Target pasarmu sangat luas, dari toko frozen food milik tetangga hingga skincare lokal yang baru merintis nama. Jangan mematok harga terlalu tinggi di awal. Tawarkan paket seperti 10 konten seharga Rp150.000 hingga Rp500.000. Karena modal utamamu adalah waktu dan kreativitas, margin keuntungannya akan sangat terasa di dompetmu. Yang penting adalah kecepatan dalam merespon permintaan klien dan kemampuan mengikuti tren visual yang sedang digemari pasar. Ingat, di tahun 2026, bukan lagi tentang siapa yang punya skill desain dewa dengan software yang sangat rumit dan mahal. Ini tentang siapa yang paling cepat memahami tren, menguasai prompt AI yang efektif, dan mengerti visual seperti apa yang bisa menarik orang untuk mengklik tombol beli. Jadilah solusi bagi para pelaku UMKM yang mulai kewalahan mengikuti algoritma media sosial yang terus berubah-ubah. Dengan modal 100.000 untuk riset dan aset, kamu bisa membangun portofolio yang meyakinkan dalam hitungan minggu. Bisnis ini sangat scalable, karena semakin banyak klien yang kamu tangani, semakin tajam insting bisnismu akan berkembang. Ide ketiga kembali ke dunia kuliner, namun kali ini dalam bentuk yang lebih tahan lama dan mudah didistribusikan, frozen snack viral rumahan. Lidah masyarakat Indonesia tampaknya tidak akan pernah bosan dengan kombinasi rasa pedas, gurih, dan tekstur yang menarik seperti cireng isi atau dimsum. Tren makanan di tahun 2026 masih didominasi oleh camilan yang terlihat lebay, namun sangat nagih saat dimakan, terutama yang mengandung keju lumer atau sambal yang membara. Dengan modal 100.000, kamu bisa membeli bahan baku dalam jumlah grosir di pasar tradisional dan mengolahnya menjadi camilan beku yang siap goreng kapan saja oleh pelangganmu. Alokasi modal Rp100.000mu harus dibagi dengan cerdas. Sebagian untuk bahan makanan frozen, dan sebagian lagi untuk plastik vakum atau sealer sederhana, serta label print kecil. Kemasan di tahun 2026 sangat krusial. Jangan lagi menggunakan plastik polos ala toko fotokopi tahun 2014 jika ingin produkmu dihargai lebih. Label yang mencantumkan nama brand yang unik, serta instruksi memasak yang jelas akan memberikan kesan profesional dan meningkatkan kepercayaan pembeli. Orang rela membayar sedikit lebih mahal untuk kemasan yang aman dan estetis karena itu mencerminkan kualitas isi di dalamnya. Jadikan produkmu sebagai camilan wajib yang selalu ada di dalam kulkas setiap rumah. Agar laku keras, berikan nama yang memicu rasa penasaran atau adrenalin seperti Lava Bite, Cireng Neraka, atau Moza Attack. Gunakan kekuatan visual untuk pemasarannya. Di era di mana kamera HP sudah sangat bagus, tidak ada alasan untuk menampilkan foto yang buram.
Buatlah video pendek yang menunjukkan keju mozzarella yang ditarik secara perlahan, slow motion, atau suara kriuk yang garing saat camilan baru saja digoreng, ASMR. Visual sambal yang meleleh atau tekstur kulit yang renyah akan memicu keinginan belanja impulsif dari audiens yang melihatnya di feed media sosial mereka. Inilah cara paling efektif untuk berjualan makanan di tahun 2026. Distribusi frozen snack ini juga sangat fleksibel. Kamu bisa menjualnya melalui marketplace, jasa antar instan, atau bahkan sistem reseller kecil-kecilan dengan tetangga sekitar. Karena produkmu beku, kamu tidak perlu khawatir akan basi dalam waktu singkat, sehingga resiko kerugian bisa ditekan seminimal mungkin. Fokuslah pada 1 atau 2 jenis snack yang paling kamu kuasai rasanya sebelum mulai menambah varian baru yang lebih kompleks. Keberhasilan dalam bisnis kuliner viral adalah tentang konsistensi rasa dan cara kamu bercerita melalui konten visual setiap harinya. Modal Rp100.000 adalah awal yang lebih dari cukup untuk membuat dapurmu mulai menghasilkan pundi-pundi rupiah. Ide terakhir yang tak kalah menjanjikan adalah print on demand atau POD kaos lokal dengan desain yang sangat spesifik. Ini adalah salah satu bisnis yang paling bisa berkembang atau scalable karena kamu tidak perlu menyetok ratusan kaos di gudangmu sendiri. Di tahun 2026, kaos bukan lagi sekedar pakaian pelindung tubuh, melainkan media ekspresi sosial bagi penggunanya untuk menunjukkan identitas mereka. Kamu cukup fokus pada pembuatan desain yang unik dan relevan, lalu bekerja sama dengan vendor cetak DTF atau sablon satuan saat ada pesanan masuk. Dengan modal Rp100.000, kamu bisa membuat 1 atau 2 sampel kaos terbaik untuk keperluan promosi dan pembuatan konten. Tema desain apa yang akan meledak di tahun 2026? Tren saat ini mengarah pada local pride, humor absurd khas Indonesia, kutipan-kutipan keras yang jujur, hingga desain retro brutalis yang unik. Hindari membuat desain template pasaran yang bisa ditemukan di semua marketplace. Buatlah sesuatu yang membuat orang berkata, ini gue banget. Contohnya desain dengan kutipan seperti anak kos bukan anak hilang, atau hidup lagi mode hemat, yang dikemas dengan visual yang estetik. Kaos-kaos seperti ini memiliki daya tarik emosional yang tinggi karena mewakili perasaan atau status sosial tertentu dari pemakainya. Kreativitasmu adalah aset yang paling berharga di sini. Modal Rp100.000mu bisa digunakan untuk memesan sampel kaos dengan kualitas bahan yang baik agar kamu bisa membuat konten ulasan yang jujur. Tunjukkan tekstur kain, kualitas sablon yang tidak mudah pecah, dan kenyamanan saat dipakai melalui video pendek di TikTok atau Reels. Gunakan model dari teman sendiri atau bahkan dirimu sendiri untuk menghemat biaya pemotretan. Yang penting adalah pencahayaan yang natural dan sudut pandang yang menarik. Di tahun 2026, transparansi dan kejujuran dalam berjualan produk fashion adalah kunci untuk membangun kepercayaan pelanggan jangka panjang. Jika mereka suka dengan sampel yang kamu tunjukkan, pesanan akan mulai mengalir secara alami. Sistem kerjasama dengan vendor cetak satuan memungkinkanmu untuk menjalankan bisnis ini dengan risiko stok mati yang hampir 0%. Kamu hanya akan mengeluarkan uang untuk produksi setelah pelanggan melakukan pembayaran, sehingga arus kasmu tetap sehat dan terjaga. Fokuslah pada pembangunan komunitas di media sosial yang menyukai gaya desainmu, berinteraksilah dengan mereka, dan mintalah masukan tentang desain apa yang ingin mereka lihat selanjutnya. Dengan cara ini, pelanggan merasa memiliki andil dalam perkembangan brand kaos lokalmu. Bisnis POD ini adalah cara paling cerdas untuk masuk ke industri fashion dengan modal yang sangat terbatas, namun potensi ekspansi yang tak terbatas. Sekarang, mari kita bandingkan keempat ide tersebut agar kamu bisa memilih mana yang paling cocok dengan kepribadian dan situasi keuanganmu saat ini. Jika kamu mencari hasil yang paling cepat balik modal, Rice Bowl Midnight Food adalah pemenangnya, karena perputaran uang di bisnis makanan harian sangatlah cepat. Namun, jika kamu lebih menyukai kebebasan waktu dan tidak ingin berurusan dengan dapur, jasa konten AI menawarkan margin keuntungan yang sangat tinggi tanpa perlu repot dengan logistik fisik. Setiap pilihan memiliki kelebihannya masing-masing, namun semuanya memiliki satu benang merah. Mereka menjawab kebutuhan nyata masyarakat di tahun 2026. Untuk kamu yang memiliki ambisi untuk membangun brand besar di masa depan, frozen snack dan print on demand adalah pilihan yang sangat scalable untuk jangka panjang. Kamu bisa mulai dari dapur atau kamar tidurmu, lalu perlahan-lahan membangun sistem reseller yang kuat di berbagai kota tanpa perlu modal besar di awal. Ingatlah bahwa bisnis yang sukses tidak selalu dimulai dari ide yang paling revolusioner atau canggih secara teknologi.
Seringkali bisnis terbaik adalah bisnis yang paling sederhana, namun berhasil menyelesaikan masalah kecil di sekitar kita dengan cara yang menyenangkan. Rp100.000 adalah kunci pembuka pintu menuju masa depan finansial yang lebih mandiri. Jangan biarkan keraguan membunuh mimpimu sebelum sempat dicoba. Banyak orang gagal bukan karena idenya buruk, tapi karena mereka terlalu lama menunggu momen yang sempurna. Di tahun 2026, kesempurnaan adalah musuh dari kemajuan. Yang pasar inginkan adalah keaslian dan kemauan untuk terus belajar dari setiap kesalahan kecil. Gunakan sisa uang 100.000-mu untuk terus bereksperimen dengan konten pemasaranmu. Terkadang satu video sederhana yang jujur bisa membawa ribuan pesanan dalam semalam. Dunia digital saat ini sangat demokratis. Siapapun yang punya kemauan keras dan sedikit kreativitas bisa mendapatkan panggungnya sendiri. Kamu adalah kapten dari kapal bisnismu sendiri. Pesan moral paling penting yang harus kamu ingat, jangan mulai dari pertanyaan bisnis apa yang terlihat keren di mata orang lain. Sebaliknya, mulailah dari pertanyaan masalah apa yang paling sering muncul di sekitarku dan bagaimana aku bisa menjadi solusinya. Bisnis kecil yang mengerti masalah nyata biasanya akan jauh lebih cuan dan bertahan lama daripada ide startup yang sok futuristik tapi tidak ada yang benar-benar butuh. Di tahun 2026, empati terhadap kebutuhan konsumen adalah strategi pemasaran terbaik yang pernah ada. Jadilah pengusaha yang peduli dan biarkan keuntungan finansial mengikuti sebagai hasil dari nilai yang kamu berikan kepada orang lain. Sebagai penutup, tantangan terbesar dalam berbisnis modal kecil adalah menjaga konsistensi saat hasil belum terlihat secara instan di minggu-minggu pertama. Jangan menyerah ketika pesanan pertama belum datang. Gunakan waktu tersebut untuk terus memperbaiki kualitas produk dan memperluas jaringan pertemananmu. Setiap penolakan adalah pelajaran berharga yang akan menajamkan insting bisnismu untuk langkah selanjutnya. Tahun 2026 adalah milik mereka yang berani melangkah meskipun hanya dengan modal seadanya di tangan. Kamu sudah memiliki peta jalannya sekarang. Pertanyaannya adalah, kapan kamu akan mulai mengambil langkah pertama itu? Jangan tunda lagi, mulailah hari ini dengan apa yang kamu miliki. Terima kasih telah menyimak panduan ide bisnis rumahan modal Rp100.000 untuk tahun 2026 ini. Saya harap video ini memberikan percikan semangat dan ide segar yang bisa segera kamu eksekusi di rumah. Ingat, perjalanan 1000 mil dimulai dari satu langkah kecil, dan modal Rp100.000-mu adalah langkah pertama yang sangat berharga. Jika kamu merasa informasi ini bermanfaat, jangan ragu untuk mendukung kanal ini agar kami bisa terus menyajikan konten inspiratif lainnya. Mari kita bangun masa depan finansial yang lebih baik bersama-sama melalui kreativitas dan kerja keras yang cerdas. Sebelum kamu pergi, saya ingin tahu, dari 4 ide tadi, mana yang paling membuatmu tertarik untuk dicoba lebih dulu? Apakah rice bowl midnight food, jasa konten AI, frozen snack, atau kaos print on demand? Tuliskan pilihanmu di kolom komentar di bawah dan beritahu kami apa tantangan terbesarmu dalam memulai bisnis. Kami akan berusaha merespons dan memberikan tips tambahan untuk membantu perjalanan bisnismu. Interaksi dari kamu sangat berarti bagi perkembangan komunitas pengusaha muda di kanal ini. Mari kita diskusikan cara-cara kreatif lainnya untuk menghasilkan cuan dari rumah dengan modal minimal. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like jika kamu menyukai video ini, dan bagikan kepada teman atau keluarga yang mungkin sedang mencari inspirasi bisnis modal kecil. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan update seputar strategi finansial dan mindset pengusaha masa depan lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap kreatif, tetap produktif, dan salam sukses untuk bisnismu di tahun 2026. Mari kita buktikan bahwa modal kecil bukan penghalang untuk meraih mimpi besar. Selamat berjuang dan sampai bertemu kembali di puncak kesuksesan.